air kan kulitnya juga kan? Sebulan. Nah, sebulan semua. ZTV, ZTV Network. Sahabat ZTV dari Bandung ya Pak ya. Pak siapa? Pak Rofik, Pak Rofik dari Bandung sendirian. ya kesini sendiri. Di sana kebetulan saya memakai kolam drum sama kotak kempu, yang dimana di sini disarankan untuk tidak memakai itu. Mungkin karena hasilnya kurang maksimal ya, hasilnya kurang maksimal dan kurang ideal juga. Jadi di sini itu disarankan untuk kita itu benar-benar memelihara yang sesuai dengan prosedur dan standar yang bisa menghasilkan secara optimal. Itu intinya ke sana. Jadi rencananya pulang dari sini drum-drumnya disingkirkan. Mungkin itu hanya untuk kenangan awal ya, kenangan langkah awal. Tetap kesananya begitu saya dari sini terbuka pikiran saya bahwa ilmu lele itu luas dan banyak sekali hal-hal baru yang kita temukan di sini. Kenapa? Waktu menggunakan drum-drum itu apakah produksinya gagal atau melambat? Ya, pertama kali saya pakai drum itu justru bisa dibilang gagal karena target itu 90% hidup, ternyata 90% yang mati. Seperti itu. Jadi untuk yang berikutnya memang tidak ada, sekitar 50% itu nggak ada. Jadi panen kematian ya. Panen kematian. Metode apa yang dipakai? Kita sebetulnya pakai metode sirkulasi ya. Sirkulasi. Pembuangan air, terus air kita taruh, kita aquaponik, sistem aquaponik juga seperti itu. Memang kalau dari tanamannya kita subur. Lelenya pun kita bisa panen, cuman panennya tidak sesuai target kalau secara hitung-hitungan abah di sini. Gitu. Jadi Gimana? seperti itu. Ikan di sana full pellet atau? Kita memang full pellet ya. Di sini apa menyarankan? Menyarankan untuk kondisi yang ideal untuk lele, bagaimana pertumbuhannya bisa maksimal, terus hasilnya juga bagus, sehat, itu kendalanya minim. Sambil didukung oleh herbal yang mungkin nanti dikasihin oleh abah. Terus selain menemukan masalah di lapangan ketika sebelum belajar ke Abah Nasruddin, banyak kematian, terus kondisi media airnya seperti apa? Kita media airnya itu pakai drum ya, media airnya pakai drum 200 liter itu. Kita coba belajar melalui ya media, melalui buku-buku juga. Ternyata hasil kurang maksimal kalau memang kita hanya belajar di situ. Tetap harus ada guru, mentor yang sebenarnya seperti itu. Airnya bau ya? Airnya ya bau, ya kotor. Jadi repot harus ganti air lagi. Iya, seperti itu. Biarpun kita pakai sirkulasi, tetap secara periodik kita harus ganti air juga. Seperti itu. Dan masalah selalu muncul, setiap saat itu muncul masalah baru nggak tahu itu kulit mengelupas atau kumis keriting atau ada yang mati atau bahkan besarnya itu tidak sama. Tidak sama. Iya, menyolok sekali perbedaannya. Jadi semua permasalahan Bapak ketika budidaya sebelum datang ke Abah sudah terjawab atau sudah ditemukan solusinya di sini?
atau ada yang masih mengganjal? Ya, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa memang setelah saya mendengar dari paparan Abah di sini, semuanya bisa terjawab apa sebabnya, penyebabnya apa, kendalanya gimana, solusinya bagaimana. Itu kita bisa temukan di sini. Bagaimana di Bandung prospek pemasaran atau stok permintaan dari ikan lele sendiri? Kalau yang saya rasakan, saya pribadi ya itu merasakan lele itu kurang produksinya di sana. Karena permintaan banyak. Karena apa? Saya sendiri yang untuk skala kecil seperti itu, yang pertama kali hanya untuk ketahanan pangan keluarga dan masyarakat sekitar. Itu seringkali banyak orang datang ke saya menanyakan ada benih lele enggak, ada lele yang pedaging enggak. Dan saya selalu kekurangan di situ. Nah, di situ kan bisa membuktikan bahwa sebetulnya kebutuhan itu banyak. Tinggal masalah sisi kita sosialisasinya, marketnya segala macam itu yang harus kita tingkatkan juga di sana. Jadi enggak benar karena orang mengatakan masarin ikan lele sulit gitu kan. Enggak ya. Sebenarnya ya. Ya, sebetulnya enggak 100% benar itu. Gitu. Sebetulnya kalau masalah pemasaran itu saya sendiri masarin tapi udah kita frozen. Kita siap goreng. Jadi mungkin strategi pasarnya yang harus kita benahin di sana seperti itu. Oke, terakhir Pak, tentu ini pertanyaan selalu saya tanyakan. Setelah belajar dari Abah, rencana ke depannya seperti apa? Mulai pikiran saya mulai terbuka bahwa memang kita harus perbesar ini. Kita praktekkan apa yang diterangkan Abah di sini gitu loh. Jadi kedepannya saya mungkin untuk pertama saya mungkin akan mencari lahan yang kebetulan di sana lahan kita sempit, kita nggak punya lahan, kita akan nyewa atau mungkin pokoknya kita akan expand, akan kita kembangkan lele sangkuriang ini di Bandung dan saya lihat di sini juga rasa kekeluargaannya bagus dan orang-orang yang di Bandung itu sudah banyak juga yang pelatihan di sini yang saya harapkan saya bisa bertemu mereka, kita bisa sinergi, kita bisa memasarkan lele sangkuriang di Bandung khususnya itu. Karena di alumni Abah ini ada komunitasnya ya? Iya, ada. Tertarik untuk masuk komunitas KS atau orang sering menyebutnya KSY? Sebetulnya sangat tertarik sekali. Cuman karena ini awal kita belum ya seperti itulah. Baru nanti gabung. Iya. Karena banyak keuntungan masuk KSY. Iya. Komunitas Sangkuriang Lele Organik Indonesia binaan Abah Nasruddin. Nanti kalau memang sudah praktek menemukan kendala mungkin bisa masuk di komunitas itu. Ya itulah gunanya istilahnya komunitas itu ya saya kira itu. Terakhir untuk penonton ZTV apa yang ingin disampaikan? Untuk penonton ZTV saya kira khususnya untuk ini ya, pertama kali jangan lupa subscribe dari ZTV ini. Karena di sini yang saya lihat banyak sekali masukan-masukan yang berguna untuk kita, terutama untuk lele atau untuk apapun bidangnya. Dan saya pribadi sendiri tahu dari sang maestro Abah ini dari ZTV juga, seperti itu. Jadi setiap perkembangan kita ikutin itu. Mudah-mudahan ZTV dapat membantu ya. Amin. Ya. Oke Kang, kita berharap apa yang dipelajari di sini, apa yang menjadi kekurangan di tempat asal Akang, nanti bisa diperbaiki dan ilmu Abah bisa diimplementasikan dan sesuai harapan ya Kang ya. Amin. Ya, saya memang tujuannya ke sana. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan dari Abah ini bermanfaat untuk saya dan lingkungan saya, yang tentunya barokah dunia akhirat.
ZTV. Subrek sama tombol ring. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. Subrek.